Pada tahun 1990, keluarga kami merayakan Natal di California karena suamiku dipindah tugaskan ke negara bagian ini. Kami merindukan suasana dan tradisi Natal di daerah asal kami, Utah. Di sana, pada masa Natal, dari rumah kami bisa melihat indahnya pegunungan yang diselimuti salju. Kami bermain kereta luncur. Di halaman rumah, kami bersama keempat anak perempuan kami membuat orang-orangan dari salju dan saling lempar bola salju. Dan pada hari Natal, kami berkumpul dengan nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu kami. Kami tidak bisa pulang kampung karena situasi ekonomi saat itu sangat buruk, dan itu mempengaruhi anggaran rumah tangga kami. Kami harus berhemat. Walaupun bagaimana, kami telah bertekad untuk berkembang dimanapun kami ditanam, dan kami bersyukur bahwa teman-teman baru di lingkungan kami mengadakan acara-acara untuk menyambut kedatangan kami. Kami pun bersyukur atas rumah baru kami yang manis. Kami menghiasinya dengan berbagai hiasan, pita-pita, ranting-ranting pohon, dan lampu warna-warni. Di dekat jendela ruang tamu kami yang besar dan menonjol keluar, kami meletakkan sebuah pohon Natal yang dipenuhi berbagai hiasan cantik yang terbuat dari kaca. Rumah kami terletak di sudut jalan, sehingga pohon Natal itu tampak bersinar bagi banyak orang yang melewati jalan itu. Pada tanggal 12 Desember sore, keempat anak kami meminta izin untuk tidur di bawah pohon itu, sebagaimana yang biasa kami lakukan di kampung halaman kami. Ya, biasanya pada masa libur sekolah, kami tidur di bawah pohon Natal dengan menggunakan kantung untuk tidur, setelah sebelumnya membaca kisah-kisah Natal dan makan makanan kecil. Akan tetapi, karena keesokan harinya mereka harus pergi sekolah, aku tidak memberi mereka izin. Aku mengingatkan mereka bahwa akan ada banyak waktu untuk tidur di situ setelah liburan tiba. Mereka pun beranjak ke kamar tidur. Satu kamar tidur untuk 2 orang anak. Kira-kira jam 2 dini hari, kami dikejutkan dengan sebuah suara benturan yang keras, dan kemudian bunyi alarm yang memekakkan telinga. Suamiku, Greg, segera melompat dari tempat tidur. Dengan naluri seorang veteran perang Vietnam, ia menyambar senjatanya dan menyuruhku untuk menghubungi 911. Setelah mematikan alarm supaya aku dapat berkomunikasi, baru aku menghubungi 911. Dengan histeris, aku memberitahu operator bahwa aku tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali bahwa ada orang masuk ke rumah kami, sehingga alarm berbunyi. Ternyata, rumah kami ditabrak mobil yang dikemudikan oleh seorang pemuda yang mabuk berat. Kami membawa pemuda itu ke dalam rumah dan menghubungi orang tuanya. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa pemuda itu ke kantor polisi. Sementara itu, di luar,
tetangga-tetangga kami dalam baju tidur mereka berkumpul, menggeleng-gelengkan kepala mereka keheranan, dan menyampaikan kata-kata penghiburan untuk kami. Berjam-jam, satu regu pegawai kota praja membersihkan puing-puing bagian depan rumah kami dan barang-barang kami yang berserakan seperti sampah. Mereka memasang beberapa tenda plastik untuk menaungi bagian rumah kami yang rusak. Rupanya mobil itu dengan kecepatan tinggi langsung melesat menuju ke arah jendela di mana pohon Natal itu terlihat jelas bersinar. Ketika kami sedang mengais-ngais puing-puing di ruang tamu untuk mencari barangkali masih ada barang yang selamat, kami melihat sebuah tanaman hias yang sebelumnya berada di ruangan yang berhadapan dengan ruang tamu itu. Kami melihat ada sebuah lubang dengan bundaran yang sempurna pada salah satu daunnya yang lebar. Saat kami melihat dengan lebih seksama, kami menemukan sebuah hiasan pohon Natal yang berbentuk bulat tergeletak di pot bunga itu. Tampaknya, benturan mobil dengan tembok yang sangat kuat itu telah membuat hiasan itu melesat dengan sangat kencang dan menembus daun itu. Tiba-tiba kami sadar akan betapa berbahayanya kejadian itu. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa keempat anak kami tidak tidur di bawah pohon Natal itu. Anak-anak menceritakan tentang kekagetan mereka ketika mereka mendengar suara yang menggelegar itu dan apa yang mereka lakukan. Di kamarnya, Gretchen menyuruh adiknya untuk segera bersembunyi di kloset. Di kamar yang satunya, Lauren menyuruh adiknya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Sekalipun pada saat itu mereka sangat ketakutan, mereka memikirkan keselamatan saudaranya. Peristiwa itu mengakibatkan keempat anak gadis kami mengalami gangguan emosional. Setelah beberapa minggu, baru mereka merasa aman untuk tidur di kamar mereka kembali. Kami merasa frustasi dengan kinerja aparat hukum dan proses klaim asuransi yang berbelit-belit untuk memperbaiki bagian rumah kami yang rusak. Pada saat itulah, seorang kontraktor bangunan, Steve, yang sedang berkendara melintasi daerah kami, merasa heran bagaimana sebuah badai hanya menghancurkan sebuah rumah saja di daerah itu. Ia berhenti dan menawarkan bantuan. Ia memperbaiki rumah kami dalam waktu yang singkat. Ia pun berhasil mendapatkan sebuah jendela baru yang persis dengan jendela kami yang hancur dari seorang pengusaha kenalannya. Rekanan Steve yang lain menceritakan sebuah rahasia kepada kami. Walaupun ia prihatin dengan kejadian yang menimpa kami, ia sangat bersyukur atas pekerjaan itu, karena telah beberapa bulan ia menganggur, dan sekarang dengan upah yang diterimanya, keluarganya bisa merayakan Natal. Setelah peristiwa itu, telepon di rumah kami tidak berhenti berdering. Apakah kalian ingin agar kami mengantar makanan sementara kalian membersihkan rumah? Apakah kalian cukup hangat? Apakah kalian perlu beberapa pria
untuk menjaga rumah kalian di malam hari? Para tetangga yang sebelumnya hanya menganggukkan kepala atau mengucapkan salam pada waktu bertemu, sekarang mereka mampir, memperkenalkan diri dan menyatakan keprihatinan mereka. Bahkan mereka juga meninggalkan nomor telepon mereka untuk berjaga-jaga seandainya kami memerlukan mereka kelak. Para pejalan kaki dan pelari pagi yang tidak kami kenal, namun rupanya sering melihat anak-anak kami di depan rumah, mengungkapkan kelegaannya saat mereka tahu bahwa tak seorang pun dari keempat anak kami cedera. Aku dan Greg tidak ingin menghadiri perayaan Natal yang diadakan oleh gereja kami, karena kami merasa sangat lelah setelah membersihkan rumah dan kami tidak sanggup untuk bersikap ceria dan tersenyum. Tetapi kami berpendapat bahwa anak-anak kami perlu suasana gembira. Jadi kami sekeluarga pergi menghadiri perayaan Natal itu. Walaupun setelah perayaan itu berakhir, kami segera pulang untuk beristirahat. Ketika kami baru saja mau memejamkan mata, terdengar suara beberapa orang menyanyikan lagu Natal di luar. Sirnalah harapanku untuk beristirahat. Pada waktu aku menuju pintu, ternyata salah seorang anak kami sudah membuka pintu. Dengan mengenakan piyama, kami menyaksikan sekitar 30 orang menyanyikan lagu Pohon terang, sungguh indah rupamu, yang dilanjutkan dengan lirik yang disesuaikan dengan situasi yang kami hadapi. Mereka menyanyikan lagu itu dengan mata yang memancarkan kepedulian dan kasih. Satu demi satu dari penyanyi-penyanyi itu menyodorkan sebuah kado kecil kepada kami. Ketika kami membuka kado-kado itu, kami merasa kaget sekaligus bersuka cita. Kami mendapat sebuah pohon Natal baru berikut berbagai hiasannya yang indah, baik yang dibeli di toko maupun buatan sendiri. Sepasang suami istri yang humoris memberi sebuah mobil mainan yang telah dibuat rusak dan diberi mata kail untuk digantung di pohon Natal. Walaupun kami telah kembali ke Utah, kami tetap merindukan teman-teman kami di California. Dalam waktu 5 tahun yang pendek, dalam suka maupun duka, kami mengasihi sebuah keluarga lain di sebuah tempat yang dapat kami sebut sebagai rumah sejati.